sudah datang ke instalasi gizi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisa Amelia Putri. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Hasil medis setelah saya check up ke dokter, saya didiagnosa PPOK, lalu saya disarankan untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Baik Ibu, sebelum kita mengawali konsultasi kita pada hari ini, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Ya Bu, nama saya Aminah, umur saya 28 tahun. Baik Bu, dengan Ibu Amina. Untuk berat badannya berapa ya Bu? Berat badan 38 kg, 38 kilo. Terus untuk tinggi badannya Bu? 149 cm. Baik Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menghitung status gizi Ibu melalui berat badan dan tinggi badan. Nah, kesimpulan yang saya dapat di sini adalah status gizi Ibu termasuk dalam kategori kurus, yaitu dengan IMT di bawah 17. Lalu, mohon maaf Ibu, jika saya boleh tahu, bisakah Ibu menceritakan asupan makan Ibu sehari-hari? Hari-hari saya suka mengkonsumsi mie instan 1 kali sehari, nasi putih 3 kali sehari, dan tahu dan kentang itu 3 kali seminggu. Nah, untuk sayuran dan buah saya tidak menyukainya, saya lebih suka cemilan seperti gorengan. Untuk nafsu makan saya sekarang menurun Bu, seperti itu. Dan juga saya sering mual ketika mau makan, seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Hasil dari diagnosa gizi yang saya buat adalah berat badan kurang berkaitan dengan asupan oral kurang, ditandai dengan indeks massa tubuh Ibu tadi kurang dari 17. Nah, asupan oral maksudnya asupan yang Ibu makan dalam sehari-hari. Selanjutnya, makanan dan minuman oral yang tidak adekuat berkaitan dengan nafsu makan kurang, ditandai dengan hasil recall Ibu tadi. Dari asupan makanan Ibu sehari-hari itu, untuk energi itu hanya 67,4%, dan untuk protein itu 72,8%, lemak 39%, dan karbohidrat 78%. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa hasil energi asupan makanan Ibu sehari-hari ini masih bawah dari 80%. Itu bisa dikatakan dalam kategori kurang. Selanjutnya, untuk gangguan pola makan berkaitan dengan pengetahuan makan yang kurang, ditandai dengan tidak beragamnya dalam memilih bahan makanan. Berarti di sini Ibu dikategorikan dalam, mohon maaf, pengetahuan makan kurang, karena tadi Ibu tidak bisa memilih makanan yang beragam. Seharusnya kita harus bisa meragamkan makanan seperti adanya sayuran dalam sehari-hari, tidak hanya dalam mengkonsumsi makanan yang bersumber karbohidrat. Lalu Ibu, bagaimana cara saya menanggulangi permasalahan tersebut? Baik Ibu, berdasarkan diagnosa gizi yang telah saya buat tadi, di sini saya akan memberikan intervensi, yaitu dari asupan makan Ibu tadi. Karena Ibu sering mual dan kurang nafsu makan, saya menyarankan Ibu untuk makan dalam porsi sedikit saja, tetapi dalam frekuensi sering. Dan untuk antropometri, itu berat badan dan tinggi badan. Berat badan Ibu harus mencapai berat badan ideal. Lalu makanan seperti apa ya Bu, yang baik dan tidak baik untuk saya konsumsi? Baik Ibu, untuk makanan yang baik dikonsumsi untuk pasien PPOK itu yang pertama tentunya karbohidrat kompleks sebagai sumber energi seperti nasi, sereal, gandum, dan juga serat bersumber dari buah dan sayur, dan juga tentu protein seperti telur, daging ayam, daging ikan, sapi, unggas lainnya, dan juga kacang-kacangan. Tapi di sini juga ada sayur tertentu yang tidak bisa dikonsumsi oleh pasien PPOK, yaitu makanan yang lebih mengandung gas seperti brokoli, kembang kol, lobak, dan Lalu untuk porsian makanannya bagaimana ya Bu? Ibu, untuk porsi makannya kita lihat dari ini ya, contohnya dari nasi putih. Nah, di sini ada keterangan untuk porsi besar itu seperti di gambar, dan itu beratnya 300 gram, dan untuk porsi sedang 200 gram di contoh B, dan untuk contoh porsi kecil itu ada di piring nomor 3, yaitu contoh C. Nah, ini tadi Ibu yang saya sarankan, Ibu bisa makan dalam
porsi yang kecil tapi sering. Selanjutnya, jika ibu masih ragu dengan ini, bisa kita lihat dalam takaran sendoknya. Nah, di sini 1 centong rice cooker seperti gambar A itu beratnya 50 gram. Nah, di sini tadi untuk porsi kecil itu 100 gram, berarti cukup dengan 2 centong, soalnya 50 gram. 2 centong rice cooker. Selanjutnya di sini kita lihat lagi. Nah, untuk ayam sebagai sumber protein, di sini kita lihat bahwa 1 potong dada atas gambar A itu beratnya 60 gram. Untuk protein itu sehari ibu bisa mengonsumsi 3 potong ayam saja sudah cukup, sudah memenuhi kebutuhan protein ibu. Nah, cukup sebesar yang dada ayam. Tapi jika ibu makan sayap berarti 30 dikali 2, berarti untuk 1 porsi itu harus 1 kali makan itu bisa 2 potong sayap. Nah, kalau untuk ayam Bu, itu mengandung zat gizi apa ya? Nah, untuk ayam tadi sebagai sumber protein. Nah, sumber protein lainnya itu seperti tahu juga bisa, seperti kacang-kacangan itu merupakan sumber protein. Jika ibu tidak bisa, misalnya tidak susah mengakses ayam, bisa diganti dengan tahu, bisa diganti dengan kacang-kacangan. Selanjutnya di sini kita lihat untuk bagian paha atas dan paha bawah, di sini juga sudah ada ukurannya, yaitu 40 gram dan 30 gram. Ya, ini yang gambar pertama ini seberat 40 gram dan untuk paha bawahnya 30 gram. Nah, di sini untuk ayam goreng di kepala ya Bu, bagian leher 1 buah itu beratnya 60 gram. Lalu kita lihat di sini. Nah, untuk ikan, nah bagian ekornya yang pertama itu sudah beratnya 40 gram. Sama seperti ayam tadi. Terus untuk bagian badan 40 gram dan 1 potong kepala itu sudah 50 gram. Jadi untuk ekor 1 kali makan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari protein. Jadi dikali 3 kali makan berarti 3 ekor ikan sudah memenuhi kebutuhan protein. Selanjutnya kita lihat di sini untuk sayuran bagaimana. Nah, untuk sayuran di sini kita lihat 1 sendok makan itu sama dengan beratnya 10 gram. Nah, bisa kita untuk kebutuhan sayuran kita bisa satu piring beratnya 100 gram bisa untuk 1 kali makan. Berarti untuk 3 kali makan itu kita harus bisa mencapai hingga 300 gram, yaitu 3 piring makan ini Selama sehari? Iya, selama sehari itu diusahakan begitu. Tapi jika tidak bisa, 3 piring tadi kita bagi-bagi, misalnya 6 kali makan, bagi-bagi jadi 6 gitu. Lagi. Ibu, dari konsultasi yang sudah kita lakukan tadi, apakah Ibu sudah mengerti? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah mengerti. Jadi saya harus mengatur pola makan saya dengan baik, harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan ayam, dan lain sebagainya. Ya Bu, itu juga harus diselingi dengan sayur dan buah tentunya, agar makanan Ibu lebih beragam. Oh ya, yang pertama tadi dari asupan makanan Ibu tadi, di situ saya merecall bahwa Ibu juga sering makan mie instan 1 kali sehari. Nah, untuk mie instan itu sendiri, Ibu juga harus bisa membatasinya minimal 1 minggu saja per minggunya, 1 kali saja per minggunya. Karena di mie instan itu kandungan natriumnya sangat tinggi, Ibu. Jadi untuk pasien PPOK itu dianjurkan untuk mengurangi asupan natrium itu sendiri. Baik Bu. Baik Ibu, dari data fisik klinis yang saya dapat dari dokter, juga di sini tensi Ibu 130/90. Sebagaimana kita ketahui bahwa tensi itu nilai normalnya itu adalah 120/90. Nah, di sini juga mungkin tingginya tensi Ibu tadi juga berpengaruh terhadap konsumsi mie instan setiap harinya, karena mie instan itu mengandung natrium yang tinggi, dan natrium yang tinggi itu bisa menaikkan tensi seseorang. Kalau seperti itu baik Bu, saya akan mengurangi mengkonsumsi mie instan agar tensi saya kembali normal. Baik Ibu.
Baik Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya berkonsultasi mengenai PPOK tadi. Baik Ibu, sama-sama. Semoga apa yang tadi kita konsultasikan bisa Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan merubah pola makan yang salah menuju pola makan yang teratur ataupun baik. Dan juga semoga Ibu penyakit PPOK-nya segera pulih. Amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit pulang. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.